Fadilatul Mukarramin, para alim ulama, wabil khusus yang kita ta'zimi dan kita muliakan bersama Nabiyina wa murabbi ruhina Haji Muhammad Yahya Umuddin, yang kita hormati dan kita muliakan bersama ibunya kita, ibunya Haji Rohmasus yang masuk pada pesantren Kota Al-Namin Surabaya. Semoga Abi Yahya dan ibunya ini senantiasa diberikan umur panjang. Amin. Para asatidz yang terhormat, Ustaz Rudiani, Kepala Madrasah Sanawiyah, dan seluruh ustaz-ustazah, seluruh musyrif-musyrifah, seluruh santri Pondok Pesantren Kota Al-Namin Surabaya, hafizahumullah jami'an. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, yang telah memberikan kita anugerah, yang telah memberikan kita berbagai kesempatan hingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, kita bisa berkumpul di hari yang mulia, kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang mulia. Semoga perkumpulan kita hari ini, istighosah kita hari ini, istighfar kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, sebagai doa-doa yang dapat menghantarkan kita terhadap maghfirah Allah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga barokah tanggal 10 Muharram, barokah kita berkumpul hari ini, kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin. Anak-anakku seluruh santri Pondok Pesantren Al-Nabi rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini kita patut berbahagia, kita patut bergembira karena kita telah membaca istighfar. Kenapa kok disebut istighfar? Jamak dari istighfar. Karena apa yang kita baca sejak awal isinya adalah istighfar. Isinya adalah doa-doa dalam rangka untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah istighfar.
istighfarnya para nabi, itu adalah istighfarnya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar yang paling atau sayyidul istighfar tadi sudah kita baca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Itu istighfar sayyidul istighfar. Ada juga istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada juga istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu semua yang kita baca adalah apa yang telah dibaca oleh para nabi, apa yang telah dibaca oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, para santri, mengapa kita perlu meminta ampunan di tanggal 10 Muharram ini? Karena seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa tanggal 10 Muharram adalah tanggal yang mulia di antara tanggal-tanggal Islam. Apa bukti tanggal 10 Muharram itu adalah tanggal yang mulia? Tanggal 10 Muharram mulia karena disitulah Allah mentakdirkan kisah-kisah, mentakdirkan peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa terjadi di muka bumi ini. Makanya tanggal 10 Muharram itu adalah tanggal yang mulia. Apa salah satu yang menunjukkan bahwa tanggal 10 Muharram adalah tanggal yang mulia? Saya mengutip dari sebuah kitab. Kitab ini berjudul Al-Jawhirul Munazzam fi Fadail Syahrillahil Muharram. Yang mengarang adalah Syekh Abu Bakar Al-Ahsani Al-Hindi, orang Hindia. Disebutkan bahwa min hawadithi yaumi Asyura, peristiwa-peristiwa yang penting, peristiwa-peristiwa yang luar biasa, bukan hanya umat Islam, tapi umat seluruh dunia sepanjang sejarah manusia, banyak terjadi di tanggal 10 Muharram, atau kita menyebutnya Asyura. Asyura itu artinya adalah 10. Tanggal ke-10 itu namanya Asyura. Dalam kitab ini disebutkan qala Imam Ibnu Nasir ad-Dimishqi fil lafzi al-mukarram, yang menceritakan adalah Imam Ibnu Nasiruddin ad-Dimishqi dari Damaskus. Damaskus itu adalah ibu kota dari Syria. Syria itu mana? Syria itu dekatnya Palestina. Sekarang itu yang sedang viral atau yang sedang ramai dengan ISIS itu tempatnya di Syria. Kalau zaman dahulu Syria itu disebut daerah Syria, daerah Palestina itu disebut Syam, bukan Syampa, tapi daerah Syam. Di Madura juga ada Syam, tapi Syampa. Kalau Damaskus itu di Syria. Kalau sekarang tidak ada istilahnya Syam, sekarang sudah menjadi negara-negara bagian. Minha najat Bani Israil min aduwwihim Fir'aun yaum Asyura wa huwa yaumuz zina. Bahwa peristiwa pertama yang disebutkan dalam kitab ini adalah peristiwa Allah menyelamatkan Bani Israil dari musuh yang paling memusuhi Bani Israil, yaitu
siapa? Fir'aun. Allah menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Bani Israel itu siapa? Bani Israel itu adalah Bani, itu maknanya keturunan. Israel adalah Nabi Israel. Siapa Israel itu? Ini sering saya jelaskan. Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Isra itu namanya Abdul, artinya Abdul. Il itu adalah Allah. Jadi Israel maknanya adalah Abdullah, hamba Allah. Itu bahasa Suryani. Kalau bahasa Arabnya Abdullah, itu adalah namanya Nabi Yakub. Bani Israel adalah keturunan dari Nabi Yakub. Termasuk Bani Israel adalah Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf adalah putranya Nabi Yakub. 12 putranya Nabi Yakub itu disebut Bani Israel. Keturunan-keturunan dari Nabi Yakub disebut Bani Israel. Itulah yang disebut. Nah, pada tanggal 10 itu, ketika Allah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, itulah yang disebut dalam Al-Quran sebagai qala mau'idukum yaumuz zinah. Itulah janji Allah yang disebut sebagai yaumuz zinah. Yaumuz zinah. Ini tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Selain itu, anak-anakku, bahwa tanggal 10 Muharram kejadian yang juga cukup besar adalah kejadian yaitu wa anzalallahu fihi Taurata ala Musa. Kalau Nabi Muhammad mendapatkan kitab bernama Al-Quran, kalau Nabi Isa mendapatkan kitab bernama Injil, kalau Nabi Daud mendapatkan kitab bernama Zabur, sementara Nabi Musa mendapatkan kitab Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa kapan? Pada tanggal 10 Muharram. Wa rafa'a fihi Idrisa makanan 'aliyya. Dan Allah mengangkat Nabi Idris di tempat yang tinggi. Apa makna tempat yang tinggi itu? Maka kalau ada sebuah kitab itu menceritakan kisah-kisah para nabi. Yang mengarang itu Syekh Ali Fikri. Saya lupa nama kitabnya. Cuma pengarangnya saya ingat, Syekh Ali Fikri. Di situ disebutkan bahwa yang disebut makanan aliyah adalah tempat yang tinggi, tempat yang mulia, yaitu surga. Jadi sekarang itu kata Syekh Ali Fikri berarti Nabi Idris sudah menempati surga. Konon katanya Nabi Idris itu diajak oleh malaikat setelah ada sebuah peristiwa yang besar, kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinaikkan ke surga. Namun ketika saatnya turun ke bumi, Nabi Idris enggan untuk turun ke bumi, karena di surga adalah tempat yang sebaik-baik tempat dibandingkan di bumi. Sehingga Nabi Idris sampai sekarang konon katanya masih hidup, tapi di mana tempatnya? Di surga. Kapan Allah mengangkat Nabi Idris dari bumi ke surga? Tanggal 10 Muharram. Dan ada 3 nabi lain yang sekarang masih hidup selain Nabi Idris. Ada Nabi Ilyas, ada Nabi
di berbagai sumber kitab diriwayatkan beliau masih hidup dan beliau menempati tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhraja Nuhan minas safinati. Pada tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Nabi Nuh untuk turun pertama kali dari perahu setelah banjir yang sangat luar biasa sekali. Pada tanggal 10 Muharram berlaku di sebuah tempat. Itu sudah banyak penelitian di daerah Mesopotamia. Saya lupa nama daerahnya. Intinya Nabi Nuh ketika Allah takdirkan berlabuh di daratan terjadi pada tanggal 10 Muharram. Sudah berapa tadi kejadiannya? Pertama apa? Bani Israel diselamatkan. Yang kedua Nabi Idris diangkat ke surga. Dan yang ketiga Nabi Nuh disandarkan perahunya dan Nabi Nuh turun ke darat setelah banjir yang besar. Dan yang keempat Allah menurunkan Taurat pada tanggal 10 Muharram. Wa naja Ibrahim minan nar. Dan Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh kaumnya. Kapan itu? Pada tanggal 10 Muharram. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 10-nya. Ada yang mau dibakar? Kalau keliru Nabi Ibrahim tanggal 10 Muharram dibakar tidak mempan. Tapi kalau Ibrahim sekarang jangan coba-coba dibakar, insya Allah. Begitu. Bahkan konon katanya anak-anakku, ketika Nabi Ibrahim akan dibakar oleh raja mengumumkan bahwa tanggal sekian akan dilakukan pembakaran kepada yang bernama Ibrahim. Orang-orang itu berbondong-bondong, mereka mencari kayu bakar untuk apa? Untuk menjadi kayu bakar memanggang Nabi Ibrahim. Orang-orang itu mereka rela, orang-orang miskin. Mereka rela untuk mengeluarkan uang, mereka rela untuk mencari kayu bakar. Demi apa? Demi membakar Nabi Ibrahim. Tetapi kalau Allah sudah mentakdirkan bebas, Allah sudah menyelamatkan Nabi Ibrahim, maka sehebat apapun api tidak akan mampu membakar Nabi Ibrahim. Selanjutnya wa akhraja fihi Yusuf minas sijni. Dan Allah mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara kapan? Ketika tanggal 10 Muharram. Anak-anakku, kisah Nabi Yusuf ini kisah yang sangat indah sekali. Bahkan dalam Al-Quran disebut ahsanul qasas. Nah, ahsanul qasas ini yang kemudian dijadikan Syekh Ali Fikri menjadi sebuah nama kitab. Saya jadi ingat. Kitab yang tadi itu adalah bernama Ahsanul Qasas. Itu diambilkan dari ayat dalam surah Yusuf, Ahsanul Qasas. Singkat cerita, Nabi Yusuf punya saudara sekandung, itu namanya Bunyamin. Sementara ada 10 saudara yang lain itu lain ibu. Yang 10 orang mereka cemburu terhadap Nabi Yusuf sehingga mereka berencana untuk mencelakakan Nabi Yusuf. Ada yang usul, sudah bunuh saja Nabi Yusuf itu. Ada yang usul, jangan dibunuh, mending kita masukkan di dalam sumur. Barangkali nanti akan datang pedagang-pedagang yang butuh air. Ketika menemukan
Yusuf, kita jual Nabi Yusuf. Ternyata apa? Betul. Yang usul ini kalau dalam kitab tafsir Jalalain itu bernama Yahuda. Yahuda. Nah, akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur sampai dasar sumur. Alhamdulillah di dasar sumur itu ada sebuah batu sehingga Nabi Yusuf tidak tenggelam. Ketika datang para pedagang mengambil air, Nabi Yusuf kemudian naik di timba yang mereka turunkan ke bawah. Disitulah kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf yang 10 orang datang menemui saudagar itu, menemui pedagang itu. Pak, ini adalah budak saya. Budak saya ini kabur dari rumah. Ini saya menemukan. Ya sudah Pak, saya jual ke jenengan. Coba bayangkan, yang menjual siapa? Saudaranya sendiri. Yang menjual saudaranya sendiri. Tapi kemudian karena memang Allah sudah mentakdirkan Nabi Yusuf menjadi orang besar, singkat cerita sampai di Mesir, kemudian di penjara. Dan Allah mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara pada tanggal 10 Muharram. Setelah itu Nabi Yusuf kemudian menjadi seorang raja. Dan masih banyak kisah-kisah lain yang diceritakan dalam kitab ini. Dan yang paling penting adalah bahwa wa fihi a'tahullahu mulkan li Sulaiman. Allah memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman pada tanggal 10. Fi hadzal yaum ghafara li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Ini yang paling penting. Bahwa tanggal 10 Muharram Allah mengampuni dosa-dosa Nabi Muhammad, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Makanya ketika tanggal 10 Muharram kita disunahkan untuk berpuasa. Apa faedahnya? Salah satunya adalah agar kita diampuni dosa kita 1 tahun yang lalu dan dosa yang akan datang. Kenapa? Karena di hari itulah Allah mengampuni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita perhatikan anak-anakku, kalau kita perhatikan dari kisah-kisah para nabi yang luar biasa tadi itu yang terjadi pada tanggal 10 Muharram, maka kalau kita perhatikan ada kesamaan pola. Apa kesamaan pola itu? Adalah perubahan dari semula yang tidak, dari semua yang tidak mengenakan berubah menjadi mengenakan. Contoh, tanggal 10 Muharram Allah mengangkat penyakitnya Nabi Ayub. Wa qala inni masanya dulu wa anta arhamur rahimin. Allah mengangkat penyakitnya Nabi Ayub tanggal 10 Muharram. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim tanggal 10 Muharram. Apa polanya? Polanya adalah peralihan dari semula yang tidak enak menjadi enak. Nah, itulah kenapa anak-anakku Islam menentukan bahwa tahun pertama dalam Islam adalah tahun Hijriyah. Artinya tahun pertama didasarkan terhadap hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Salah satunya adalah karena untuk beralih dari sesuatu yang tidak nyaman menuju sesuatu yang nyaman, beralih dari sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang lebih baik. Itulah kenapa Hijriyah yang diambil sebagai tahun pertama dalam Islam.
wafatnya Nabi Muhammad, bukan. Ada yang usul bagaimana kalau tahun Islam itu didasarkan kepada sebuah peristiwa penting, perang Badar. Ternyata perang Badar tidak diputuskan dan Sayyidina Umar lebih memilih Hijriyah. Kenapa? Karena Hijriyah adalah momentum di mana seseorang berubah dari yang buruk, dan berubah dari yang sebelumnya tidak baik menjadi baik. Maka anak-anakku, di awal tahun ini, di bulan Muharram ini, mari kita sama-sama, mari kita komitmen untuk apa? Untuk menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Itulah spirit hijrah, itulah spirit hijriyah tahun baru Islam. Dan itulah yang ditakdirkan Allah terhadap peristiwa-peristiwa yang tadi saya sebutkan. Ada pola peralihan dari sesuatu yang tidak nyaman menuju sesuatu yang nyaman. Ada momentum tanggal 10 Muharram. Jadi anak-anakku, setelah ini marilah kita berkomitmen untuk menjadi lebih baik dari hari yang kemarin. Dawuhnya Rasul, ketika hari ini lebih baik dari yang kemarin, berarti kita beruntung. Ketika hari ini kita sama dengan yang kemarin, berarti kita rugi. Tapi ketika hari ini lebih buruk dari yang kemarin, kita celaka. Harapannya hari ini, hari esok, 1 tahun ke depan, kita menjadi lebih baik daripada hari yang lalu, daripada tahun yang lalu. Nah, anak-anakku, itulah kisah-kisah yang terjadi pada tanggal 10 Muharram, dan banyak peristiwa termasuk terbunuhnya Sayyidina Ali itu juga pada tanggal 10 Muharram di Karbala. Kita khususan kepada Sayyidina Husain, bukan Sayyidina Ali, maaf. Kita khususan kepada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu terbunuh di Karbala pada tanggal 10 Muharram. Kita berikan khususan kepada Sayyidina Husain. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan cucu dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Sebelum saya tutup, saya menjelaskan sedikit terkait dengan mengusap anak yatim. Ada sebuah hadis bahwa pada tanggal 10 Muharram dianjurkan untuk mengusap anak yatim. Ada yang menjelaskan tata caranya, dan banyak sekali hadis-hadis atau keterangan-keterangan yang membahas tentang itu. Anak-anakku, yang dimaksud mengusap anak yatim bukan hanya sekedar mengusap kepalanya dilus, bukan. Kalau kepalanya dilus itu bagus, tapi yang paling bagus adalah bagaimana pada tanggal 10 Muharram itu kita membahagiakan anak yatim, buat mereka gembira, buat mereka gembira, jangan dibuat sedih. Makanya anak-anakku, seringkali tanggal Muharram itu dibuat momentum untuk apa? Untuk santunan anak yatim. Intinya apa? Intinya adalah pada tanggal 10 Muharram kita bahagiakan orang-orang yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi yatim. Jadi kalau ada di antara kita, teman-teman kita yang yatim, maka tolong bahagiakan mereka. Ya, tolong bahagiakan mereka.
dosa itu bukan hanya sekedar mengusap kepala, tetapi bagaimana kita membahagiakan anak yatim, bagaimana kita membuat mereka gembira, kita mudahkan urusan-urusan. Semoga dengan pembacaan istighfar kita hari ini, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Kita doakan guru-guru kita, adik-adik, ibunya, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah. Guru-guru kita yang lain, semoga dijaga agar mereka selalu bisa membimbing kita. Al-Fatihah. Kita doakan pula kedua orang tua kita yang di rumah, semoga dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga disembuhkan, yang susah semoga dilapangkan. Semua urusan orang tua kita di hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kita yang sedang menuntut ilmu di pondok ini, semoga kita mendapatkan ilmu yang nafi dan barokah. Ilmu yang dapat mengantarkan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dapat menjadi pegangan hidup kita untuk bahagia di dunia dan akhirat. Dan semoga kita mampu mengamalkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan mendapatkan syafaat Al-Quran. Al-Fatihah.